wabarakatuh. Kami dari Kelas A Pagi, Program Studi Pendidikan Biologi IKIP PGRI Pontianak. Saya Iqbal Maulana, NIM 2420119. Saya Delariana, NIM 2420111. Saya Esti Kristianti, NIM 2420124. Saya Anita, NIM 2420113. Pada video kali ini, kami akan mempersembahkan video edukasi mengenai jaringan syaraf. Selamat menyaksikan! Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantar impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Baik, kita mulai dari struktur saraf terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan bertanggung jawab ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit merupakan struktur yang bertanggung jawab dalam proses menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel. Badan sel yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi materi genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per second di sel syaraf yang mempunyai selubung myelin. Bagian terpenting saraf yaitu yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitasmu dari bernapas sampai mengetukkan jari pada ponsel untuk scroll TikTok dan Instagram. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respon sesuai dengan situasi. Nah, coba cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au! Area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespon dengan mengirimkan pesan rasa sakit yang prosesnya berlangsung selama sepersekian detik meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter-meter. Yuk selanjutnya kita beralih ke sumsum tulang belakang. Yuk sedikit melakukan percobaan. Dalam hitungan 1, 2, 3, aku akan memutus koneksi antar sel syaraf di area ini. Memangnya apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik ya guys ya. Sudah siap? Nah, kamu jadi mati rasa atau lumpuh dari area pinggang sampai tubuh bawahmu. Ini terjadi karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Oke, tenang saja. Sudah kukembalikan koneksi syarafmu seperti semula kok. Selanjutnya, beralih ke saraf lainnya. Kita mulai dari saraf yang ada di jemarimu. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba lambaikan tanganmu. Ya, bagus. Hal ini bisa terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu lengan depan, pergelangan tangan, dan tanganmu. Secara sinergis, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, mengangkat lengan, mengatur posisinya, dan melambaikannya. Aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom. Sistem saraf otonom mengirim sinyal ke saraf tepi dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernapasanmu untuk menyirkulasikan udara, serta perutmu untuk mencerna makanan.